inisialnya, web Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang sangat mudah digunakan. Oh, wait. Sangat mudah digunakan dan untuk apa atau lebih cepat dikerjakan. Python digunakan di mana aja. Python sekarang ini banyak digunakan biasanya di web development, di doing automation, data science, computer vision, network penetration, dan untuk scientific research. Kita bahas satu-satu ya. Untuk web development sekarang ini framework yang digunakan banyak banget yang menggunakan Django sama Flex. Tapi untuk REST API karena dia sangat-sangat simple, jadi yang digunakan biasanya Flask daripada Django. Kalau Django itu framework-nya terlalu fat atau terlalu besar. Kalau untuk melakukan automation, biasanya ini untuk melakukan task-task yang berulang. Jadi misalkan menggenerate sebuah Excel dari data-data yang udah ada, dan kita deliver ke suatu data lagi atau ke suatu sistem dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga ini ada bagian data science. Ini benar-benar lagi hype banget di bagian machine learning dan di data analytic. Misalkan di bagian regression atau di bagian face recognition dan sebagainya macam. Dan ini juga sangat terkenal untuk di bagian computer vision dan image processing. Karena di Python ini udah terintegrasi sama library yang di C atau C++, jadi kita gunain aja dengan menggunakan Python, kayak udah ada bridging-nya di sana, jadi cara penggunanya lebih mudah daripada coding langsung di bahasa yang sangat low level di C atau di C++ contohnya. Dan yang kelima itu ada network penetration. Ini biasanya sih untuk testing network untuk ngetes kalau bandwidth-nya bagaimana, terus latency-nya itu kecil atau enggak, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu untuk scientific research. Dan biasanya kalau untuk anak-anak kuliah di IT yang biasanya ambil atau ambil paper segala macam mengenai tesis akhirnya, biasanya menggunakan ini sih untuk doing analytic stuff dan segala macam. Yang menggunakan Python ini siapa aja? Itu ada Instagram. Instagram awalnya pakai Django untuk buat reserve atau serve foto-foto yang ada di Instagram. Itu pertama kali mereka menggunakan Django. Terus untuk Spotify, mereka gunakan Python untuk analitik suara atau musik. Kalau Reddit mulai pindah menggunakan Python, tapi dia kayak ngebuat framework-nya sendiri. Kalau Google emang udah lama dari awal menggunakan Python, tapi dia sekarang heavy-nya emang ke C++, Python, dan di Golang. Dan juga banyak teknologi company lainnya. Oke, sekarang kita perkenalkan lagi apa itu Flask. Flask itu salah satu web framework atau web application yang berdasarkan Python. Dia ini nggak terlalu berat atau nggak terlalu fat. Ini sangat-sangat simple. Terus ini biasanya didesain didesain untuk membuat API atau untuk membuat REST API dengan cepat dan mudah. Ada suara? Ada masalah suara? Oke, suara oke, nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Dan ini biasanya untuk ngebuat aplikasi yang kompleks, biasanya kita mulai dari suatu yang kecil dulu, yang small dulu, baru kita ngebuatnya lama-lama kelamaan jadi kompleks. Karena ini Flux ini benar-benar modular, jadi ngebuat sesuatu tuh benar-benar apa yang kita inginkan atau sesuai apa yang pengen kita desain. Jadi nggak tergantung sama sistem framework-nya itu tersendiri. Misalkan Django itu punya kayak sistematif mengenai modelnya, database segala macam, tapi Flux ini benar-benar untuk nge-serve ke HTTP-nya aja, jadi untuk nge-serve webnya aja. Jadi benar-benar
nggak tergantung sama yang lain. Oke, jadi Flask ini benar-benar mudah digunakan. Jadi tinggal import aja Flask-nya kayak gimana, terus dia diinisialisasi menggunakan objek Flask-nya, langsung kayak di register nih. Misalkan di row yang pertama, yang slash ini, di index, itu dia nge-return hello world. Terus kita jalanin aplikasinya. Jadi ini benar-benar simple. Ini cuman kayak interface antara application sama web API-nya sendiri. Oke. Nah, ini biasanya di production di mana sih digunain? Kalau digunain biasanya kalau saya dulu tuh untuk nge-expose data internal ke sistem yang lain atau untuk ke user, untuk end user biasanya. Dan biasanya juga digunakan untuk rapid prototyping karena ini sangat cepat dibuat. Terus untuk biasanya untuk bagian microservices, terus bagian traditional web application yang udah kemarin dibahas 2 minggu yang lalu. Terus yang keempat ada yang tadi yang biasa saya gunakan untuk exposing data dengan menggunakan REST API. Yang kelima ada sebagai interface untuk machine learning model. Jadi Flask ini biasanya ketika ada suatu model yang udah dibuat sama misalkan tim data analitik atau tim data science, biasanya mereka gimana cara digunakannya tuh dengan integrasinya dengan sistem yang lain tuh biasanya menggunakan REST API. Jadi misalkan kalau ada orang lain yang ingin menggunakan modelnya atau sistem lain yang ingin menggunakan modelnya, bisa langsung nge-hit ke API-nya. Jadi ini sebagai interface-nya ada atau sebagai bridging-nya aja. Dan untuk biasanya untuk internal service. Oke. Jadi dari tadi bahas REST API, tapi REST API itu sendiri apa? Ini singkatan dari Representational State Transfer. Ini sebenarnya kayak suatu protokol, kayak suatu sistem bagaimana cara mengkonsumsi resource yang ada di database kita atau yang ada di sistem kita. Jadi ini kayak sebuah aturan sih, lebih tepatnya. Dan biasanya REST API ini ada beberapa metode. Yang pertama, yang sering banget digunakan itu GET. Kalau kita ke sebuah web atau www something, ketika kita klik enter di sebuah browser, nah itu metodenya itu GET. Dia bakal ngambil datanya melalui metode GET dan kita langsung ditampilkan di browser. Dan untuk yang kedua, ini biasanya untuk meng-create sebuah data. Misalkan ada di form atau di suatu website ada form untuk masukkan input nama, last name, first name, terus address, dan segala macam. Terus kita tekan button submit, dan biasanya itu metode yang digunakan adalah POST. POST itu menandakan sebuah sebuah komen atau sebuah perintah untuk membuat sebuah resource. Jadi get itu untuk mendapatkan resource, POST itu untuk membuat sebuah resource. Sedangkan put kalau di HTTP biasa, kalau di browser ini kayak nggak bisa digunakan karena ini benar-benar untuk REST API. Put itu biasanya update existing resource. Jadi misalkan ada sebuah buku di database kita, buku itu pengen kita update tuh field-fieldnya. Jadi kalau pengen ngeubah atributnya, itu biasanya metodenya yang kita gunakan adalah put. Kalau submit email dan password, biasanya itu POST sih. Dan untuk delete, kalau delete ini biasanya ya, obviously ini untuk delete, untuk menghapus sebuah resource yang ada. Dan patch ini biasanya untuk nge-update secara parsial. Jadi atribut yang diupdate itu nggak semuanya, tapi salah satu, misalkan di buku itu ada title, terus ISBN, terus ada autornya apa. Kalau di put ini biasanya kita update semuanya. Jadi misalkan kalau di sebuah buku itu ada beberapa atribut, kalau menggunakan put, jadi semua atributnya kita update satu persatu, sedangkan patch itu kita update satu atributnya aja. Oke. Secara penggunaan, untuk apa sih? Yang pertama,
agar komunikasi kita bisa berkomunikasi antara services atau klien menggunakan standar protokol. Jadi sekarang REST itu udah standar protokol, biasanya antar machine to machine atau machine to client atau end user. Jadi sekarang yang terkenal emang REST API atau satu lagi ya ada namanya kalau di biasanya pakai Golang namanya gRPC menggunakan protokol protobuf segala macam. Antara dua itu sih yang terkenal sekarang REST API atau gRPC. Yang kedua untuk independent protokol dari segala jenis platform. Jadi ini nggak tergantung platformnya apa karena REST API ini adalah sebuah interface. Jadi tinggal dikonsum aja menggunakan aturan-aturan yang ada di REST API. Dan yang terakhir ini biasanya untuk bridging atau untuk menjambungkan antara front-end server dan back-end server. Biasanya kan sekarang itu untuk bagian web development udah dibagi jadi dua. Servernya ada yang untuk front-end dan servernya ada yang untuk back-end. Biasanya back-end itu untuk tampilannya aja. Jadi dia nge-serve sebuah HTTP atau sebuah server, tapi dia nggak ngurus database segala macam. Jadi yang mengurus database itu cuman backend server. Backend server ini kayak menghandle semua resource yang ada di sistem kita dari database atau messaging system atau cache segala macam. Tapi gimana sih cara si front end ini mengambil resource yang ada di backend? Salah satunya pakai ini tadi, pakai protokol REST API. Jadi si backend ini mengekspos datanya melalui REST API, dan si front end server ini mengkonsum datanya dengan menggunakan protokol REST API juga. Jadi kayak udah ada standarnya sih antara si front end server ini dan back end server ini. Jadi harus udah ada kontraknya gimana cara mengambil datanya dan gimana cara si backend ini serve datanya. Jadi harus ada kontrak dari kedua server itu. Oke, sekarang kita mulai aja untuk tutorialnya. Karena ini simple banget, biasanya sih kita bakal buat suatu book inventory gitu, tapi ada proses create, read, update, dan delete. Oke. Untuk database-nya, kita pakai SQLite aja. Biasanya SQLite ini untuk testing. SQLite. Oke. Biasanya ini ada kan namanya relation databases kayak MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server. Dan biasanya SQLite ini mirip sama, bisa pakai query juga. Tapi biasanya digunakan untuk testing atau untuk mobile application kayak Android atau enggak iOS untuk data-data lokal. Jadi sekarang kita pakai ini aja supaya simple, nggak terlalu ribet. Bisa di-download di sini. Ada untuk Windows, Android segala macam atau Mac OS. Karena saya udah ada, jadi oke. Caranya gimana kalau udah install bisa akses SQLite 3 namanya. Oke, nanti masuk ke sini sih. Oke, kita exit dulu. Oke, kita ke folder hadir. Sorry, coba inventory. Oke. Oke, kita sekarang kerjainnya di sini di folder inventory. Sekarang kita coba buat SQLite-nya dulu. Gimana caranya? Kita bakal buat, misalkan kita tutorial SQLite-nya dulu, SQLite 3 misalkan ya. Nama filenya apa? Storage misalkan .db. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa akses nih. Kita bisa ngebuat table di sini, misalkan create table books misalkan. Terus ininya apa? Field-nya apa aja? Misalkan ada ID, misalkan integer, dan title misalkan ya, varchar. Kan size-nya 255.
Oke. Sekarang udah ada nih. Kalau di select all, book. Nah, ini udah ada tabelnya. Kalau dilihat di book. Nah, kita coba insert dulu. Insert table. Insert into book. Misalkan integernya sama title-nya value. Misalkan 1. Book 1. Coba. Oke. Kalau kita coba lagi, nah ini ada. Nah, kan biasanya nggak biasa tuh, ada orang yang nggak biasa pakai command line. Ada tools namanya dbeaver. Apa ya namanya? dbeaver. Nah, ini tinggal di-download aja sih. Ini free, open source juga. Ini buat UI-nya untuk akses database. Ini gampang banget digunain, karena saya udah ada. Jadi, caranya tinggal bisa pakai SQL Server, bisa. Ini ada banyak yang support sih. Jadi tinggal dilihat aja sih. Oke. Jadi kalau pengen coba-coba, bisa buat connection-nya dulu. Tinggal cari SQL slide-nya. Nah, kita tinggal browse filenya yang mana yang tadi. Development, inventory, storage. Oke. Kalau lihat di sini, udah ada tabelnya. Nah, ini udah ada datanya segala macam. Oke. Jadi, kalau misalkan ingin ngedrop tabelnya juga bisa di sini. Drop table, book. Kita jalanin. Oke. Jadi, udah nggak ada. Nah, ini udah delete. Jadi, ini pakai query yang SQL biasa, itu udah support. Oke. Tapi kan di programming biasanya udah ada yang bridging antara SQL sama database-nya dan sama Python-nya sendiri, itu kita udah nggak gunain SQL yang benar-benar raw. Jadi udah sangat programmatically. Jadi sekarang kita bisa guna, nanti saya akan jelasin deh tentang ORM itu apa, Object Relation Mapping. Jadi kita nggak gunain query-query yang raw yang ada di database. Oke, kita mulai aja langsung dari Flux-nya. Oke. Oke. Oke, make sure Python-nya keinstall. Dan kita coba install Flux-nya di sini. Nah, kalau udah ada biasanya akan keluar notifikasi kayak gini. Oke. Sekarang kita coba buat filenya dulu. Kita open dulu. Di bagian inventory. Storage. Oke. Nah, ini kita delete aja dulu. Oke, kita buat filenya dulu. Kita buat filenya dulu. Habis itu kita lanjut ke import from Flux. Import Flux. Bentar, select interpreter. Oke, sini. Oke. Nah, sekarang kita pengen ngebuat Flux-nya dulu.
Oke. Kalau di Python, name ini untuk kasih tahu sih, ini dia itu dijalankan sebagai main atau sebagai modul. Ini kayak global variable. Sebenarnya bisa sih nggak pakai ini sih. Tapi kayak make sure aja kalau ini dijalankan sebagai main application ya, bukan modul import. Kan kalau ini tuh import. Gitu. Kita run. Karena ini masih development, debugnya di true aja. Dan kita coba bikin index hello. Jadi gimana sih kita cara ngeregisternya? Ngeregisternya pakai namanya ngeroot. Kita root di sini dulu. Nah, misalkan index. Metodenya apa? Kan tadi ada get, put, delete, post, dan segala macam. Nah, ini coba kita get. Dan kita coba jalanin dulu. Oke. URL must start with leading stars. Oke. Index. Nah, kalau gini udah jalan nih. Nah, biasanya untuk ngetes REST API pakai namanya Postman. Ini karena kita bisa gunain beberapa metodenya di sini. Ada get, post, put, patch, delete, dan segala macam. Kita get. Nah, ini udah ada hello world. Ada sih, ada konfliknya untuk ganti portnya dan segala macam. Itu udah ada settingannya, jadi tinggal baca dokumentasinya aja. Oke. Nah, kalau di REST API, biasanya data yang jadi main protokolnya itu JSON. Misalkan status oke. Gitu. Jadi, nah ini biasanya udah bentukannya JSON sih. Ini. Jadi gampang banget digunain. Jadi misalkan ingin nambah field something gitu, tambah aja di sini. Misalkan datanya apa, misalkan array 1, 2, 3. Nah ini tuh udah di-convert langsung jadi data HTTP-nya atau data JSON application-nya di sini. Oke. Oke. Sekarang kita masuk langsung ngebuat aplikasinya aja kali ya. Oke, karena kita pakai SQL CMI, kita config dulu database-nya. Jadi kita harus config dulu di sini. Namanya SQL Alchemy, SQL Alchemy database URI. Nah ini karena kita pengen pakai SQLite, caranya gimana? Caranya pakai prefix SQLite-nya dan nama filenya apa. Nanti dia otomatis dibuat kalau nggak ada. Jadi nama config-nya ini SQL Alchemy database URLi. Oke. Dan biasanya kalau ada error something karena page-nya nggak ditemuin, kan not found nih. Kita bisa buat handler untuk ini not found. Kelihatan not found. 404. Jadi biar kita bisa handle itu gimana? Ada namanya app handler, app error handler 404. Jadi tinggal kita bikin fungsinya, misalkan page not found. Oke, misalkan kita buat error
page is not found. Oke, jadi kalau page-nya nggak ada, kita lihat, oke, dia bakal ngebalikin JSON juga yang udah kita define. Oke, sekarang kita buat langsung SQL Alchemy-nya aja. Caranya gimana? Caranya kita ada namanya Flux SQL Alchemy. Ini untuk ORM namanya. Biasanya sih untuk akses ke database-nya tanpa menggunakan query. Oke. Alchemy dan app. Nah, untuk jalaninnya gimana? Create all. Bisa gini. Oh, belum ke-install. Nah, ini kalau belum ke-install, kita bisa cari sih nama package-nya. Nah, biasanya sih kelihatan nih di webnya ini. Install. Install. Nah, ini biasanya sini. Oke, tinggal copy. Kita jalanin aja. Copy. Nah, ini udah ke-install. Oke. Oke. Bisa jalanin lagi. Oke. Kan ini belum ada modelnya, tapi udah ada storage-nya nih. Sini. Kita buat namanya objeknya dulu. Kita buat objek dulu. Misalkan karena kita ingin membuat book inventory, kita namai modelnya book. Jadi dia bakal ngebuat namanya table book dengan ID, tipe datanya itu integer, dan ini primary key-nya, jadi unique. Dan ini dia auto increment, karena dia udah primary key. Kalau di SQL kayak gitu, udah di mapping. Dan yang kedua, ada namanya title, ini varchar, atau enggak string, sama aja. Dan ini nullable-nya false. Jadi dia nggak bisa null. Label-nya false. Oke. Kedua, ada author misalkan. Sama aja. Kita buat sama kayak title. Oke. Sekarang ada namanya preview. Preview. Dia tipenya misalkan teks. Dan boleh null. Oke, jadi kita delete dulu aja ini. Of the trash. Kita coba jalanin lagi. Oke, jadi ngebuat baru. Oke. Sekarang kita coba isi dulu ininya di storage DB. Gunain DB Weaver. Tambah dulu. Oke, hapus dulu yang ini. SQLite. Kita browse lagi, inventory, oke. Finish. Kita query, kecilan. Oke. Oke, coba sekarang kita select all from. Nah, untuk melihat tabelnya bisa di sini. Book. Dia udah ada table book, ID, title, author, value. Kita coba insert dulu di sini. Insert into book. Ada title, kita pengen ID-nya auto increment aja. Author sama preview.
Kita masukin values-nya, misalkan datanya book 1, author 1. Ini review 1. Book review 1. Kita copy aja, bikin. Oke, coba kita bikin 3. Ini udah. Oke, udah ke insert. Jadi kalau kita refresh, refresh, atau enggak select all from book. Oke. Jadi ini kita udah insert datanya nih, ada 3. Oke, ada 3 data. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, biasanya ada namanya listing book-nya dulu. Kita pengen ngedapetin semua bukunya. Gimana caranya? Kita misalkan bikin namanya books. Kita ganti aja book list. Oke. Oke. Sekarang kita dapetin book-nya. Karena udah ada modelnya, cara dapetinnya gimana? Kita query-nya kayak gini. Di query, dapetin semuanya. Oke. Terus karena dia bentuknya kayak dictionary gini, tapi kan masih objek, jadi kita buat serializer-nya dulu. Serialize-nya dulu. Misalkan book detail. Book. Ini ngebalikin dictionary. Bahkan book ID, title, book title, ada author, book author, ada preview, dan book preview. Serialize-nya dulu. Oke. Yap, betul. Ini cuman konversi dari objek ke dictionary. Karena untuk di routernya ini, dia otomatis ngebuat si dictionary ini jadi teks. Jadi kita nggak usah susah-susah jadiin ini ke binary. Jadi ini udah otomatis. Oke, sekarang kita ubah model bukunya ini. Ini list of books. Jadi kita bisa iterate. Kan ini pakai Python, jadi nggak usah pakai loop yang biasa, for in something gitu. Jadi kita inline aja. Serialize book detail dengan di sini. Nah, ini book. Caranya for book in books. Jadi dia nge-looping ini, masuk ke ini, gitu. Dan gimana caranya? Kita tinggal return aja books. Oke. Sekarang kita coba ya. Books. Kita lihat errornya apa. Tab error didn't valid. Kita lihat dulu. Kita coba inspect books. Oke. Kalau kita lagi something. Oke, ini bisa. Oke. Jadi bentuknya harus dictionary. Misalkan result. Kita coba. Oke.
Jadi dia bentuknya harus dictionary, nggak bisa array biasa. Kan ini kan array biasa tuh yang di atas. Jadi kayak gini tuh nggak bisa. Jadi harus dictionary. Jadi misalkan resultnya apa? Misalkan oke statusnya. Okay. Kita coba lihat. Yep. Kecilan. Ini statusnya. Dan di sini ada resultnya kayak gimana. Book 1, book 2, dan book 3. Kayak gitu. Karena kita bakal ngebuat kayak gini terus patternnya, kita mending buat function aja baru. Namanya response success. Ini kita ngambil datanya. Ini default-nya kosong aja. Ada namanya default value atau untuk parameter untuk default value-nya kayak gimana. Kita buat kayak gini. Sama kayak yang tadi, statusnya oke. Dan kita gabungin antara statusnya ini sama datanya. Datanya itu dictionary. Jadi kayak di join data yang ini sama yang ini. Jadi misalkan kalau kita buat kayak gini, tinggal kita kopas kayak gitu, dan kita jalanin functionnya result dan books. Oke. Jadi kalau dijalanin postman-nya belum dijalanin. Oke. Oke, sama. Oke, kita lanjut sekarang untuk dapetin detailnya. Satu-satu. Jadi nah, kita ingin dapetin detailnya berdasarkan book ID-nya dengan menggunakan metode get. Ini gimana cara dapetin ID ini? Caranya bikin parameter book ID aja di sini. Cara dapetin ID-nya, kita bisa book query, kita filter berdasarkan ID. Name juga bisa sih sebenarnya, tergantung atributnya. Karena kita pengen dapetin ID-nya, jadi berdasarkan ini. Nah, ini saja dia nemu lebih dari satu, tapi yang karena dia unik, kita cari yang pertama aja. Yang first. Oke. Tapi misalkan kita nggak nemu bukunya nih. None. Gitu. Kita return something gitu. Misalkan status fail. Fail gitu. Terus kalau dia berhasil, kita serialize lagi bukunya. Kita return response success sama kayak gini. 25. Oh, enggak. Ini karena ini. Nah. Class object root. Oke. Nah, kan kita ada status field, daripada kita kayak gini aja, informasinya nggak terlalu guna. Kita buat kayak gini lagi, tapi untuk yang field. Gitu. Jadi kita samain aja, tapi ini statusnya field. Oke, kita rapiin dulu. Oke.
kayak gini. Dan ini tinggal respon suksesnya lebih pro. Yes. Dan kita pengen nambahin informasi aja kayak ini message-nya, error-nya kenapa. Misalkan book dengan ID something does not exist. Misalkan gini. Oke. Kita ke jalan, misalkan book-nya yang pertama. Oke, error. Name book is not defined. Oke, coba kita insert lagi. Oh, ini. Book, not books. Oke. Oke. Sekarang dapat satu nih. Misalkan 3, 2. Kalau nggak ada, misalkan di sini. Nah, ini dia nggak eksis. Gitu. 2, 3, nggak ada. 1 ada. Oke. Jadi, sekarang get untuk yang detailsnya udah. Get untuk yang list-nya udah. Sekarang kita coba gunain yang post. Post ini kita ingin buat bukunya. Kita buat aja book add namanya. Nah, ini protokolnya gimana? Kita gunain sama books juga, tapi metodenya bukan get, tapi metodenya itu post. Oke. Oke. Dan biasanya data yang digunain sih menggunakan JSON. Kalau parsing atau passing data antar sistem, yang data yang digunakan bentuknya JSON. Biasanya postnya di sini. Post, terus body-nya kayak gimana? Body-nya misalkan row, terus JSON. Jadi misalkan pengen buat kayak gini bentukannya. Title-nya apa? Book keempat. Terus autornya siapa? Keempat. Terus ada preview. Preview keempat. Oke. Jadi kayak gini. Just send bisa. Karena ini belum ada. Oke, coba kita buat dulu. Cara dapetin datanya gimana? Caranya pakai namanya request. Di Flux ada namanya request. Dan ini untuk dapetin data-data yang dikirim. Request. Get JSON namanya. Nah, nanti kita print dulu di sini. Kita coba. Oke. Kita jalanin lagi. Oke. Ini kita tutup dulu. Oke, coba kita post. Terus dia nggak balikin apa-apa, error. Tapi di sini kita bisa lihat. Oke. Ini. Kita dapat title-nya apa, book 4, autornya apa, author keempat, dan preview-nya apa, preview keempat. Jadi kita udah dapetin data-datanya nih. Jadi kita tinggal processing aja dulu. Kita buat variabel aja, book title. Request datanya, misalkan get title, book author, rec data, get author, book preview, rec data, get preview. Oke, sekarang kita udah dapat. Kita buat modelnya aja nih. Title-nya book title.
Saya buat objek biasa. Terus author. Review. Oke. Gimana cara dia ini masih ngebuat objeknya tapi belum disimpan ke database-nya. Caranya gini, session add book. DB ini sama kayak tadi yang di variabel ini kita gunain. Di add, terus di commit. Tapi ini kayak ada kemungkinan error, jadi pakai exception handling-nya dulu. Dan kalau dia berhasil, kita respon sukses aja dulu. Dan misalkan kalau dia gagal atau something terjadi, kita handle aja exception. Semua exception kita ambil. Dan kita bakal respon fail. Kayak gini. Oke, kita coba dulu. Oke. Kita coba untuk post yang tadi ini. Oke, berhasil. Kalau kita lihat di get, dia nambah. Nah, author-nya 4. Ya, dia nambah. Gitu. Jadi ini kita udah berhasil ngebuat untuk nambahin datanya. Bagaimana? Sekarang kita coba nge-update kali ya. Update untuk bagian update. Jadi kita buat bagian put. Update book ID-nya. Misalkan kita ingin nge-update book-nya berdasarkan book ID. Kita samain aja kayak yang get. Nah ini yang detail. Kita samain. Tapi metodenya put. Oke. Kita coba. Tapi pertama kita make sure dulu kalau bukunya itu ada. Query, sama kayak tadi, pakai query filter aja. Yang ambil dari sini. Paste ke sini. Oke. Kalau bukunya nggak ada, sama kayak yang get, kita balikin error. Kayak gini. Tapi kalau bukunya ada, kita ambil request mirip kayak tadi yang di post. Kayak gini. Oke. Jadi kita pengen nggak update semua atributnya, karena ini prosesnya put, bukan patch. Jadi harus update satu-satu. Oke. Jadi karena kita udah dapat book-nya, Oke, kita dapat book-nya, title. Kita masukin aja. Oh, kita ini ganti ya langsung ya. Book title. Ini untuk book author. Ini book review. Oke. Dan untuk save-nya gimana? Di commit dulu. Oke. Habis itu kita balikin response success. Oke. Kalau gagal, exception return dia yang failed. Oke. Sekarang kita coba dulu. Misalkan kita ingin update, ingin put books ID yang pertama. Misalkan satu updated. Coba ya. Oke, error. Kita lihat. Dev book up
Oh, ini belum jalan. Oke. Kita coba lagi. Oke. Kita lihat di book list-nya, atau enggak di book detailnya aja, pakai get. Nah, ini udah ke-update. Book dengan ID 1, autornya udah ke-update, previewnya udah ke-update, dan title-nya juga udah ke-update. Karena udah, sekarang kita udah punya get untuk list of book-nya, get untuk list of book ID-nya, terus kita udah juga buat post untuk ngebuat bukunya, dan put untuk nge-update bukunya. Sekarang tinggal delete. Oke, dev book delete. Kita bikin mirip aja sama kayak get, tapi metodenya dia delete. Book delete. Ini delete. Oke, kita samain aja dulu. Kalau nggak ada, sama, kita balikin error. Kalau dia ada, kita coba delete bukunya. DB session, delete book. DB session, kita commit. Kita samain kalau ada error, gimana. Kayak gini. Oke. Kita coba. Make sure ini jalan dulu. Kita coba delete buku yang pertama. Oops, error. Kita lihat errornya apa. Did none, bla bla bla. Kita return. Oh, belum di sini. Sukses. Oke. Tapi kayaknya buku yang pertama udah ke delete deh. Oke, udah ke delete buku yang pertama. Kita coba delete buku kedua. Oke, status oke. Kita lihat buku kedua udah hilang atau enggak. Oke, udah hilang. Kalau dilihat dari list of book-nya, oke, sisa tinggal buku yang ketiga sama buku yang keempat. Gitu. Jadi ini sih prosesnya simple banget kalau buat REST API dengan menggunakan Flux. Jadi ini cuman sebagai interface saja. Jadi kalau udah punya sistem atau udah punya database yang ada, kita pengen expose datanya, kita bisa tinggal gunain Flux ini untuk interface REST API-nya aja sih. Kayak gitu. Oke, jadi untuk webinar kali ini kayaknya udah cukup. Kita balikin lagi ke slide-nya. Oke. Oke, untuk shortcode-nya bisa diakses di GitHub Coding Next. Di sana udah ada beberapa code dari beberapa project kayak React dan segala macam, jadi bisa lihat di sana. Oke. Mbak Desi bisa switch lagi. Oke, teman-teman, thank you tadi udah simak webinarnya. Tadi aku ngeliat ada beberapa yang bingung dan pusing untuk codingannya, udah kayak 100 slide lebih kan. Oke, jadi, masih ada yang di waiting room. Oke, jadi semuanya itu kita bisa bahas di bootcamp, yaitu namanya Python Backend Bootcamp Development. Di sini tuh bootcampnya untuk semua orang, nggak terkecuali untuk kalian yang nggak punya background program sama sekalipun, itu pas banget untuk kalian biar belajar dari awal banget sampai bisa menjadi developer nantinya. Nah, durasi belajarnya itu 7 minggu, guys. Terus, begitu lulus nanti akan dapat title sebagai junior backend developer gitu. Kayak benar. Mas Adi, kita sembari balesin jawaban kali ya, balesin answer kali ya, question. Jadi ini ada dari Mas Erlangga Bayu, katanya bikin webinar untuk beginner yang belum ada IT background sama sekali, gimana tuh Mas Adi? Kalau yang nggak ada urusan sama IT-nya sih kayaknya susah, terlalu abstrak juga. Jadi kayak nggak bisa
nggak ada relasinya sih sama workshop-nya, sama course kita juga. Jadi ini untuk kayak introduction aja sih untuk workshop kita. Jadi kalau untuk sesuatu yang non-IT kayaknya sih enggak dulu. Ya. Oke, untuk harga nanti kita bisa bahas lebih lanjut di next slide. Oke, boleh next. Nah, kayak yang tadi Mas Adi udah ceritain, Python itu udah familiar banget, udah banyak digunakan. Contohnya itu salah satunya, yang paling atas ini nih, web development, web application, abis itu di backend service juga, dan ada data science, machine learning, fintech, program automation, gitu. Oke, boleh next. Nah, ini dua company yang menggunakan Python untuk sistem backend-nya, ada Instagram sama Spotify. Udah diceritain tadi, jadi aku cuma skimming through. Oke, boleh next, Mas Adi. Oke, nah di bootcamp-nya nanti, ini bakal Mas Adi yang ceritain, nanti kita bakal belajar apa aja sih Mas Adi di bootcamp-nya? Di bootcamp-nya nanti kita akan belajar kayak Python sebagai programming language, juga belajar database menggunakan PostgreSQL, dan menggunakan juga web frameworks kayak Flash dan Django, dan nggak cuma itu, kita juga belajar tentang styling di webnya menggunakan CSS dan JavaScript. Oke, mantap. Jadi, goal-nya itu kalian bisa bikin satu website lah, nggak cuma sistem backend-nya aja. Jadi, karena ada belajar JavaScript-nya juga basic. Gitu. Oke, boleh next. Nah, ini modul-modulnya, aku cuma skimming aja di sini. Ada Introduction to Python, ada OOP sama database, ada Django juga, dan selanjutnya apa lagi tuh? Selanjutnya ada JavaScript, terus ada Django lagi, habis itu workshop. Jadi setiap examnya itu, pre-exam itu ada namanya workshop untuk kayak latihan-latihan gitu. Gitu deh. Ada totalnya nanti ada 6 modul, jadi ada 6 kali ujian, habis itu bikin final project juga di akhir. Nah, final project-nya itu nanti aku kayak kebanyakan kasih detail tentang bootcamp-nya, jadi kayak nanti aja. Oke, boleh next. Nah, Mas Adi, nanti kita bisa ngapain aja sih begitu bootcamp-nya kelar? Jadi ekspektasinya nanti kalian bisa ngebuat application menggunakan Python segala macam. Terus yang paling difokusin sih ke arah web application, yaitu dengan membuat back-end services, gimana cara kita menghubungkan service kita dengan database. Terus nggak cuma itu, nanti kita juga belajar gimana sih cara nyambungin front-end dengan back-end yang udah kita buat. Oke, mantap. Jadi udah all in semuanya. Oke, next. Nah, ini detailnya. Jadi tadi ada yang nanya juga, harganya. Di situ ada yang nanya juga tentang, Mas Hafiz, aku mute. Tolong lo diusaha. Oke, thank you. Oke, jadi ini detailnya lebih lanjut, karena tadi ada nanyain harga juga. Oke, bootcamp kita itu durasinya 9 minggu, 2 minggunya itu pre-work, abis itu 9 minggunya kita belajar intensif. Ini bootcampnya bakalan online, tapi kalau misalkan pemerintah udah bilang boleh buka kelas onsite, nggak perlu kemungkinan kita kelasnya onsite. Gitu. Nah, terus bootcampnya mau di full time, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, kalian belajar 7 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk harga, di sini kita buka harga regular itu 35 juta, namun karena masih batch 1, batch pertama, kita early bird price-nya itu di angka 26 juta, namun karena kita udah tahu nih pandemi agak kesulitan lah ya kalau misalkan ngeluarin uang 26 juta, jadi kita ada beberapa ngeluarin payment method-nya, ada 3 macam. Yang pertama, kalau misalkan dananya memadai, kalian bisa menggunakan early bird price, bayarnya sekali menggunakan bisa debit card, bisa credit card, terserah. Tapi kalau misalkan nggak ada credit card, kalian bisa menggunakan fasilitas yang kedua, yaitu Coin Eater by Coinworks. Di sini
untuk yang nggak punya kartu kredit bisa apply cicilan up to 24 bulan. Nah, untuk yang paling terakhir nih, yang paling menarik dari Coding Next, kita ada Income Share Agreement atau ISA. Jadi, kalian cukup bayar DP aja sebesar 6 juta, habis itu sisanya kalian bisa bayar ketika kalian dapat kerja dengan minimal salary 10 juta. Kalau misalkan nggak dapat salary minimal 10 juta begitu kerja nanti, ya udah nggak usah bayar apa-apa. Jadi, yang kita terima, Coding Next terima itu cuma 6 juta dari kalian, gitu. Oke, next untuk lebih lanjutnya. Nah, di sini kenapa sih Coding Next itu ngeluarin income share agreement? Oke, yang pertama, kita pengen semua student itu tuh fokus, jadi belajar dulu, bayarnya nanti aja, tapi tetap bayar DP 6 juta. Habis itu flexible system, kita pembayaran itu fleksibel banget, nggak ngeberatin kalian. Misalkan kalian begitu lulus tuh dapat gajinya kayak 15 juta. Ya udah kalian stagnan aja bayarnya 2 juta selama 12 bulan cicilannya gitu. Jadi kalau misalkan mau 10, mau 12, mau 15, tetap cicilannya itu 2 juta selama 12 bulan. Gitu. Nah, terus untuk semua student yang bayar dengan either itu pakai early bird price atau pakai Coinworks atau pakai income share agreement, kita itu semuanya bisa dapetin pendapatan kerja. Jadi nanti ada fasilitas dari Coding Next untuk semuanya itu dapat pekerjaan menjadi backend developer. Tuh. Nah, terus maksimum limitnya, kita ada maksimum limit kalau misalkan Coding Next belum bisa carikan kalian pekerjaan dalam jangka waktu 2 tahun, kalian nggak usah bayar apapun lagi. Gitu. Oke, next. Nah, ini step-stepnya. Yang pertama, kalau misalkan udah ada yang tertarik nih, langsung pengen daftar, oke, laluin dulu roadmap-nya di sini. Pertama, registrasi dulu. Habis itu yang kedua, interview. Interview itu verbal, nggak interview yang technical gitu-gitu, nggak. Cuma pengen tahu aja motivasi kalian tuh apa. Terus, Inggrisnya itu bagus atau enggak. Karena kan untuk bekerja di startup atau nggak di company-company yang technology based gitu, udah terlalu banyak digitalisasi lah ya, jadi pasti perlu banget bahasa Inggris. Habis itu sign contract, nanti ada student contract, ada agreement, beberapa agreement yang harus disetujui. Habis itu join bootcamp-nya, habis itu graduation, terus dapetin hiring offer dari Coding Next, tentunya dari hiring partner Coding Next-nya. Habis itu baru deh bekerja sebagai profesional dengan minimal salary-nya 10, habis itu kalau udah bekerja bayar cicilan ISA-nya. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa sampel dari back-end. Kalau misalkan kalian pasti pengen tahu dong, opportunity setelah lulus dari bootcamp-nya itu kerjaannya berapa sih salary-nya? Oke, jadi range-nya itu dari angka 7 juta sampai 20 juta. Ini tergantung level kalian. Kalau misalkan kalian kompetitif di bootcamp-nya, aktif, dan selalu ngulang-ngulang terus materinya, itu pasti kalian bakal dapat level atau enggak setidaknya itu strong junior lah ya, karena kan ini lulusannya juga title-nya junior, cuman karena kita materinya internasional dan segala macam, jadi kita bilang ke company kalau lulusan kita itu strong junior, bukan kayak junior-junior gitu. Nah, ini range-nya 7 sampai 20. Jadi kalian mesti ditulis sebagai student yang kompetitif dan rajin dan selalu ngerjain tugasnya, begitu nanti di kelas sama Mas Adi nanti. Gitu. Oke, next. Oke, next. Mas Adi kayaknya mau freeze deh. Oke. Nah, di sini ada beberapa sampel. Oke, jaringan aku yang jelek. Oke, maaf guys. Nah, di sini ada sampel-sampelnya feedback dari lulusan di Polandia yang udah berhasil bekerja di bidang IT. Ada Marta sama Kamil. Mereka berdua tadinya bukan background IT. Tadi kayaknya sekalian menjawab pertanyaan yang ada di chat ini. Betul, bootcamp kita itu untuk beginner, bahkan untuk ditujukan untuk orang yang nggak ada background IT sama sekali, itu pas untuk kalian karena dari awal banget belajarnya, nggak dari tengah-tengah gitu. Terus ada Agnes dan Vivi juga dari yang sudah mengambil kelas di Coding Next. Ya, feedback mereka oke lah ya, karena untuk orang yang bukan dari background programmer gitu-gitu, mereka bisa dapetin insights dan bisa belajar, bisa aplikasiin di pekerjaan mereka gitu. Oke, next Mas Adi. Nah, untuk tadi kayak kita belum ngomongin tentang lokasi. Lokasinya itu Coding Next di Kemayoran Mansion, tapi kita ada lokasi lainnya, ada di
Peak ke venue, bisa ada di Pluit, ada di Rasuna Said, Pondok Indah, Tebet, dan Tamrin. Gitu. Oke, kalau gitu kita sekarang bagian jawab-jawabin pertanyaan. Oke, untuk yang tadi dari Mas Erlangga Bayu, kita belum bisa bikin webinar yang nggak ada kaitannya dengan orang IT, karena harus menuju nyerempet-nyerempet topik kita yang pengen kita bawain. Habis itu untuk Mbak Dias Mas Ruri, price-nya berapa Kak? Tadi udah dijelasin di slide-nya, price-nya itu early bird 35, untuk regular itu 35, early bird-nya 26, namun untuk registrasi menggunakan income share agreement hanya bayar DP 6 juta aja. Oke. Terus untuk Mas Erlangga lagi, ya betul bootcamp-nya bisa untuk orang non-IT, jadi nanti belajar dari awal banget. Kan itu ada pre-work, kalau misalkan kalian familiar sama bootcamp-bootcamp internasional seperti General Assembly, seperti Data Science Dojo, mereka itu ada pre-work di mana semua studentnya itu dibekali dulu, seperti, seperti cara bikin GitHub tuh kayak gimana sih, abis itu basic-basic kayak referensi, jurnal, dan lain-lainnya itu dikasih di pre-work tersebut gitu. Oke, kayak ini untuk untuk Mas Kun nggak bisa kalau misalkan spoilernya tadi udah kebanyakan sih, tapi ya udah deh. Untuk Mas Gala, itu apakah ada webinar atau batch Python Flask untuk service bus? Mas Adi boleh dijawab? Belum ada sih kalau untuk webinar untuk itu. Belum ada. Saya lihat, dari Mas Kun lagi, saya lihat cybersecurity di website ProCoders masih belum ada ya, Kak. Untuk cybersecurity, kita fokus di Little Coders sama Junior Coders. Little Coders itu untuk anak-anak, Junior Coders itu untuk remaja. Jadi kita fokus di 2 kategori itu. Kalau untuk ProCoders lagi under development, tapi nanti soon bakal kita launch. Tuh. Untuk jalur beasiswa belum ada sih. Jadi untuk saat ini hanya ISE aja. Oke, untuk Mas Erlangga Bayu lagi, apakah teacher-nya hanya Mas Adi ini too fast and agak saklek? Ini kan webinar ya, habis itu kita emang nggak ada pembekalan dari awal banget, beda sama bootcamp, flow-nya beda banget. Kalau misalkan di webinar kita pengen kasih yang topiknya seperti ini dan kita repackage seperti yang Mas Adi udah ajarin, cuman kalau di bootcamp itu lebih pelan-pelan sih dia ajarinnya, nggak akan secepat di webinar gitu. Tapi thank you feedback-nya, kita masukin ke notes kita. Oke. Di Yogyakarta ada nggak, Kak? Di Jogja, kayak kalau misalkan dari online, pandemi ini kayak nggak ngaruh deh. Kan kelasnya online juga toh. Jadi mau di lokasi studentnya di Jogja, di Bengkulu tuh nggak masalah. Untuk sekarang sih front end React, kelasnya udah running. Dan studentnya itu ada di Bengkulu, jadi nggak masalah juga. Sedangkan center kita di Jakarta, abis itu gurunya juga di Jakarta, jadi nggak masalah sih untuk lokasi. Oke. Got Mas Erlangga Bayu. Oke, dari Vanilla Valentine. Kak, kalau aku ikutan bootcamp-nya, apakah aku bisa dijamin bekerja? Ya, dijamin bekerja karena kita akan cariin kerja untuk lulusan, karena kan emang win-win ya. Kalau misalkan Coding Next nggak bisa kasih kalian pekerjaan yang kita terima cuma 6 juta aja dari harga 26. Jadi kita pengennya itu menerima studentnya dapat kerjaan dan bayar cicilan ISE, dan kitanya juga dapat cicilan ISE-nya tersebut gitu. Nanti kalau udah lulus, perusahaannya bisa pilih sendiri atau dipilihkan dari pihak ProCoders ya, Kak. Untuk kita nanti sistemnya itu kita kasih semua database kita, lulusan-lulusan kita. Nanti misalkan kita ada available 5 student. Nah, dari 5 studentnya itu company bisa pilih sih yang mereka butuhin itu seperti apa. Cuman pastinya kita akan bantu juga. Jadi harusnya sih dari semua anak, misalkan studentnya ada 5, ya harusnya 5-5-nya dapat kerja. Cuman balik lagi ke kompetensi studentnya masing-masing. Jadi harus kompetitif, karena kalau agak jeblok nih nilainya, nanti agak sulit dicariin kerjaannya. Rekamannya di-share lewat apa, Kak? Lewat email. Oke, dari Mas Gala. Atau bisa share info referensi Python Flask untuk service bus dong, Kak? Tuh, Mas Adi. Bisa nggak? Halo? Kalau service bus,
Untuk Python sih biasanya jarang ya. Jadi untuk secara konsep mungkin bisa dilihat banyak buku sih kayak di Java segala macam. Tapi untuk implementasi di Flask-nya sih jarang. Kalau dilihat dari web segala macam, kebanyakan pakai Java. Tapi it's possible sih untuk diimplementasi di Flask. Nggak service bus doang, kayak microservices dengan menggunakan messaging sistem juga bisa sih sebenarnya di Python. Jadi nggak masalah sih teknologi apa, yang penting arsitekturnya. Oke. Untuk batasan umur, kita bukanya itu sebenarnya terserah sih lulusan SMA pun nggak masalah, karena emang tujuannya kan, apalagi sekarang ini permintaan di market itu bukan dilihat dari degree ya. Bukan dilihat dari degree, tapi dilihat dari kompetensinya. Jadi bahkan beberapa, contohnya kayak tiket.com deh, itu kan dia nggak peduli background edukasinya itu sebelumnya itu apa, lulusan dari mana, dari SMA kah, dari lulusan S1 accounting kah, dan lain-lainnya. Yang jelas mereka bisa lulus tes, habis itu bekerja sebagai tim mereka nantinya. Nanti, oh ya, di bootcamp ini juga kita nggak cuma sharing dan ngasih kalian materi tentang gimana sih caranya belajar menjadi back-end developer, tapi kita juga ada materi seperti caranya jadi lifelong learner itu kayak gimana, habis itu seperti engineering empathy dan lain-lainnya gitu sih. Diajarin juga nanti cara bikin CV, cara bikin LinkedIn, terus cara bikin GitHub yang menarik dan dilihat company itu kayak apa gitu sih. Oke. Untuk batasan umur jadi nggak ada sih. Kalau misalkan ada yang umur 50 ya nggak masalah sih, asalkan selalu pengen belajar ya, jadi bisa ngikutin pelajaran di kelasnya nanti. Berarti untuk semua hiring partnernya menggunakan Python untuk sistem back-end-nya ya, Kak. Jadi kita itu ya pastinya harus sama dong. Masa kita ngajarin studentnya materi back-end, habis itu mereka tidak menggunakan back-end. Jadi dicariinnya itu yang yang relevan lah dengan diajarin di kelasnya nanti. Untuk mobile developer ada nggak, Kak? Ada, cuman nanti untuk masukannya kita akan masukin dulu nih, kita akan catat masukannya dari Kak Dias, dan nanti kita akan launch kelasnya as soon as possible. 7 minggu itu startnya kapan, Kak? Startnya itu di tanggal 18 Januari. 18 Januari, selesainya itu tanggal 25 Maret. Jadi bootcamp-nya itu memang agak panjang ya, udah full time, abis itu dari hari Senin sampai hari Jumat, abis itu ada banyak PR, ada banyak project, tapi itu demi mendapatkan pekerjaan di bidang IT. Di web Coders Lab ada 1 minggu juga ya. Iya, di websitenya Coders Lab ada yang 1 minggu. Cuman kalau untuk yang di Jakarta, kita coderslab.id itu cuman cuman yang full time aja, dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk yang sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore, apa bisa ikut? Kayaknya unfortunately nggak bisa, karena kelasnya itu juga full time sih. Tuh. Oke, ada lagi nggak guys yang pengen nanya? Sertifikatnya itu dari Coders Lab juga. Jadi kan kita kolaborasi nih sama Coders Lab. Jadi kelas-kelas yang nanti, kelas seperti front end, seperti back end itu, sertifikatnya ada 2 label. Ada dari label Coding Next dan label dari Coders Lab. Jadi bakal diakui secara internasional. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya tentang apa tuh tadi webinarnya ke Mas Adi? Cuma ada 1, 2 yang tanya. Ada lagi nggak? Oke, sama-sama Mas Kurn. Webinar ada sertifikatnya? Nggak ada. Kalau untuk webinar yang free gini, kita nggak bisa kasih sertifikat, karena satu, webinarnya kan nggak tektokan langsung dengan lecturer-nya kan. Kalau misalkan di bootcamp itu kan sistemnya kita live dan dikoreksi ada exam-nya. Jadi kalau misalkan webinar, kita nggak bisa cek kredibilitas kalian setelah dapetin info dari webinar itu, bisa diaplikasikan atau nggak ngerti seluruhnya atau nggak gitu. Jadi untuk free webinar yang kayak sekarang-sekarang ini itu nggak bisa dapat sertifikat. Karena cuma sekadar info session doang kan. Gitu. Ada lagi yang mau nanya?
Kalau nggak ada yang mau nanya, di 20.35 kita end webinarnya ya. Oke, ada lagi. Again, apa perbedaan yang paling mencolok Coders Lab dengan bootcamp coding lain kayak Activate, Impact Byte, dan lain-lainnya? Oke, kalau misalkan kayak ya nggak apa-apa sih nyebut kompetitor. Kalau misalkan Activate itu di bedanya mungkin aku di income share agreement lah ya, dan Impact Byte mereka itu ambilnya 15 dan 20%. Sedangkan kalau kita itu stagnan sama persis yaitu 2 juta untuk Oke, sekarang masih nge-freeze nggak? Oke, udah bisa aku jawab lah ya sekarang. Oke, jadi untuk perbedaannya, Impact Byte sama Activate itu mereka ngambil persentase ISA, kayaknya 15% sampai 20%. Sedangkan kalau ProCoders by Codinax ini cuman 2 juta selama 12 bulan. Jadi nggak ngikutin presentasi gaji kalian gitu. Dan kita di sini bayarnya itu 6 juta aja untuk DP. Dan kalau misalkan kalian ngedapetin pekerjaan selama 2 tahun dicariin sama Coding Next, ya udah kalian nggak usah bayar apa-apa lagi. Gitu. Halo? Oke. Dan untuk itu dari seputar ISA-nya, tapi kalau misalkan dari materi kita itu lebih lengkap, lebih terstruktur, dan lebih banyak sih material kayak one by one, detail banget satu-satu. Jadi untuk kelasnya sendiri yang back end dan front end itu makanya panjang banget kan, 320 jam kalau dibandingin sama kompetitor-kompetitor lainnya di Indonesia itu termasuk kelas yang terlama dan terlengkap dan terjelas gitu. Oke, ada lagi kah yang mau nanya? Oke. Dari Mas Erlangga lagi. Kalau misalkan pekerjaan nanti didapat setelah ikut Coders Lab adalah proyekan atau freelance, apakah bisa juga di scam ISA? Enggak. Jadi untuk yang freelance freelance tuh meskipun tetap nyari duit juga, cuman kita anggapnya itu yang dari startup dan korporat dan dicariin sama Coding Next. Itu baru dapat income share agreement. Kalau misalnya freelance itu nggak dipungut untuk income share agreement harusnya. Oke, maaf. Python paling cocok diterapkan di service apa aja nih jika pakai software architecture microservices? Mas Adi boleh dijawab? Diterapkan di services apa nih jika... Oh, kalau di microservices biasanya itu ya, karena si Python attach banget sama data engineering atau sama kayak data scientific atau enggak buat model machine learning, itu biasanya untuk itu sih, untuk nge-consume modelnya itu. Jadi Python ini kayak untuk nge-bridging itu aja sih. Karena kan kebanyakan sistem di Python ini tujuannya emang ke AI ya. Jadi si Flash ini salah satunya kayak untuk nge-expose modelnya aja sih. Kalau untuk kayak di sistem distributed, kayaknya nggak terlalu terkenal kayak Golang atau Java. Tapi untuk ke arah AI atau ke arah yang lain, ini si Flash atau si Python ini emang unggul sih untuk masalah data. Gitu. Oke, Mas Febrianto, apa menjawab pertanyaannya? Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau nanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin tanya lagi, kalau misalkan kalian baru kayak dapetin pertanyaan itu tuh nanti bisa langsung WhatsApp atau nggak email aja di nomor handphone dan alamat email yang tersedia di presentasi ini. Nanti kan juga di-share juga kan. Oke guys, kalau gitu thank you so much untuk webinarnya hari ini. Thank you Mas Adi udah nyampein webinarnya. Dan makasih teman-teman, semoga berguna
materi hari ini. Bye-bye. Thank you. Thank you. Okay, thank you guys.